Yo, what's up guys? So, today kembali kita di 15 Minute with God. Dan hari ini kita bakal ngomongin topik yang menjadi dasar kekristenan dan penting banget buat kalian anak muda untuk tahu bareng-bareng. Nah, topiknya apa? Judulnya hari ini adalah Salvation atau keselamatan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik ini, yuk kita baca bareng di Efesus 2 ayat 4-13. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. So, seperti yang tadi gue udah bilang, hari ini kita bakal ngomong tentang salvation. Nah, tapi gue gak bakalan singgung kok soal ya selama ini menjadi perdebatan di kalangan teolog-teolog di luar sana, apakah keselamatan bisa hilang, apakah keselamatan gak bisa hilang. No, hari ini kita gak akan ngomongin jauh-jauh ke sana karena itu akan menjadi pembahasan yang sangat panjang dan lama. Tapi hari ini kita akan melihat apakah dasar keselamatan itu, dan benarkah kita ini sudah diselamatkan, dan ciri-ciri apa yang orang Kristen miliki ketika dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, poin yang pertama yaitu ada di ayat 4. Di ayat 4 di situ dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Maksudnya tadi sampai ayat 5. Nah, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. The first thing yang kita harus tahu bersama, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita ini sudah ngasih sesuatu buat Tuhan. Bukan karena kita ini sudah melakukan hal yang besar banget, yang keren banget, yang baik banget buat Tuhan, dan Tuhan selamatin kita. The first thing yang harus kita tahu kenapa kita diselamatkan, murni karena kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia sendiri artinya apa? Kasih karunia sendiri dalam bahasa Yunani yang berbunyi karis, artinya adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada orang berdosa yang tidak layak menerimanya. So basically, kasih karunia atau karis itu sendiri, itu adalah suatu hal, suatu gift, a very special gift, yang Tuhan kasih buat kita, orang berdosa, yang sebenarnya kita tuh gak layak buat terima itu. Tapi Tuhan melayakkan kita untuk menerima itu. Dan dasarnya apa? Dasarnya balik lagi, karena kasih-Nya Tuhan. Nah, analoginya itu seperti apa? Analoginya seperti ini guys. Jadi, anggaplah seperti ini. Kalian lagi jalan dan ada lampu merah. Nah, di lampu merah biasanya kan kita ketemu sering ada pengemis dan orang ngamen di situ ya. Nah, ketika kalian lihat pengemis, ya kan, dia cuman datang mungkin ke motor atau ke mobil kalian dan cuman ngasih tangan kayak begini. Lalu somehow tiba-tiba kalian ngeluarin duit terus kasih ke pengemis itu. Ini ya Pak, atau ini ya Bu, ini ya Dek. Dan dia bilang, makasih ya, terus dia jalan. Nah, kasih karunia itu seperti itu, teman-teman. Yaitu kita, orang yang sebenarnya gak layak. Sama seperti pengemis itu. Dia gak lakuin apa-apa buat kita. Dia gak
bersihin mobil kita, dia nggak cuciin mobil kita, dia nggak berbuat baik sama kita di motor ataupun di mobil, terus tiba-tiba dia minta begini, kita kasih dia duit. Sebenarnya dia nggak layak. Ya kan, sebenarnya dia nggak layak terima duit itu, karena buat apa dia dapat duit itu, dia nggak bikin apa-apa kok buat kita. Tapi karena kasih, karena kita tergerak, kita punya kasih, kita kasih duit buat si pengemis itu. Nah, kasih karunia itu seperti itu. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu seperti itu. Bahwa kita harus sadar dulu pertama-tama sebelum kita mengaku diri orang yang diselamatkan, kita harus sadar dulu bahwa kita ini sebenarnya orang yang nggak layak, orang berdosa. Tetapi karena Tuhan begitu baik, sangat sayang sama kita, dan kasihnya terlalu besar buat kita umat manusia. Dan dia memberikan kasih karunia itu, keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. Tanpa ada alasan apapun, Tuhan kasih kepada kita karena dia mengasihi kita. Ini pertama yang harus kita tahu, yaitu Tuhan memberikan kasih karunia secara gratis kepada kita. Tuhan memberikan keselamatan secara gratis pada kita, tetapi keselamatan itu tidak pernah murahan. Kenapa? Kita akan lihat di poin berikutnya. Nah, poin yang kedua ada di ayat 8 sampai 9. Nah, di ayat 8 sampai 9 situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, clear ya teman-teman, bahwa kita ini diselamatkan bukan karena hasil pekerjaan kita. Bukan karena kita udah lakukan sesuatu dan kita diselamatin, bukan. Tapi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan ketika Tuhan kasih kita kasih karunia, dia kasih kita iman untuk percaya. Poin yang kedua adalah by faith, atau oleh iman. Jadi setelah Tuhan kasih kita kasih karunia untuk menerima keselamatan itu, dia juga kasih kita iman supaya kita percaya kepada Tuhan. Supaya kita percaya kepada Yesus. Itu sebabnya jangan heran bahwa banyak orang di luar sana yang tahu Yesus. Yang pernah dengar nama Yesus. Yang mungkin pernah dengar khotbah dari pendeta-pendeta yang menyebut nama Yesus. Tetapi tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena iman tidak ada dalam diri mereka. Iman itu sesuatu yang eksklusif. Iman itu sesuatu yang spesial. Pemberian yang gak bisa dunia berikan. Yang gak bisa kamu temui dimanapun. Yang kamu gak bisa beli dengan apapun. Itu adalah iman. Nah, iman inilah yang kita miliki, satu-satunya harta yang paling berharga. The key untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi orang yang akan masuk ke kerajaan sorga, orang yang diselamatkan, pertama-tama, dia harus menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan dia harus menerima iman pemberian daripada Tuhan. Dan iman itulah yang menjadi dasar bahwa dia diselamatkan. Jadi teman-teman, kita harus sadar dulu di sini, ya kan, bahwa tanpa adanya iman di dalam diri kita, iman yang tentu yang Tuhan berikan, ya, bukan iman yang muncul dari diri kita sendiri manusia, karena pada dasarnya Roma sendiri mengatakan bahwa seluruh manusia itu sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada satupun hasrat dalam diri manusia untuk mengenal Tuhan. Harus Tuhan yang datang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan manusia diberikan iman untuk percaya pada Tuhan. Baru dia bisa percaya sama Tuhan. Kalau enggak, manusia itu udah terlalu bobrok, udah terlalu hancur, udah terlalu berdosa. Makanya tadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa banyak orang di luar sana yang mengenal Tuhan. Banyak orang di luar sana yang pernah dengar nama Yesus. Tetapi mereka nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena nggak ada iman dalam diri mereka. Nah, jadi apa itu iman? Iman di sini adalah percaya dan sungguh percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan di sekitar kita, orang-orang sekitar kita berbeda pandangan dengan kita. Nah, iman itu apa? Iman adalah tetap percaya sekalipun tidak ada dasar atau alasan sama sekali untuk percaya. Iman adalah satu dasar yang kokoh, yang teguh, yang membuat kita bisa terus percaya pada Tuhan walaupun situasi kondisi tidak mendukung. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya kita udah terima itu. Oleh sebab itu Abraham dengan iman, dia pergi mengikuti kemanapun Tuhan mau dia pergi. Oleh sebab itu Yusuf dengan iman, dia berkata bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi seseorang yang akan memelihara hidup keluarganya. Oleh karena iman, Daud berani menghadapi Goliat. Iman,
adalah dasar. Iman adalah kekuatan buat orang percaya. Dan iman adalah syarat atau kunci atau ketaatan pada perintah Tuhan dan loyalitas tanpa batas. Artinya kita taat sama Tuhan, apapun yang Tuhan bilang kita taat. Apapun yang Tuhan mau kita kerjakan kita taat. Itu adalah iman, itu adalah dasar teman-teman. Jadi orang yang percaya, orang yang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang diselamatkan, pertama adalah orang yang menerima kasih karunia itu. Yang kedua adalah orang yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Nah, yang ketiga yang kita akan pelajari berikutnya adalah the true believers, atau orang yang percaya, yang benar-benar sungguh-sungguh percaya, itu akan percaya sungguh-sungguh sama Tuhan dengan segenap hidupnya sampai akhir hidupnya. Jadi bukan kayak orang Kristen tomat, habis tobat kumat, ya kan? Hari ini percaya, besok nggak percaya. Di mulut doang percaya, tapi kelakuan nggak sesuai. Nah, orang yang percaya itu punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada di ayat 10 sampai 13. Di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Nah, pertama-tama, ciri orang yang sudah diselamatkan adalah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Jadi ingat, bahkan pekerjaan baik itu pun sudah Tuhan sediakan buat kita. Bukan karena inisiatif kita bisa melakukan pekerjaan baik itu. Seperti tadi saya bilang di awal bahwa kita ini manusia ini udah terlanjur jatuh di dalam dosa dari Adam dan Hawa. Maka itu kalau teman-teman ketemu sama anak kecil nggak usah diajar berbohong pun dia bisa kok berbohong sendiri. Anak kecil nggak diajar mencuri pun dia bisa kadang mencuri sendiri. Anak kecil nggak diajar berantem, dia bisa berantem sendiri. Ya kan? Kenapa? Itu adalah natur dosa yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusia berdosa itu wajar. Yang nggak wajar atau yang luar biasa dan spesial adalah kalau manusia bisa melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu adalah Tuhan yang kasih. Tuhan yang sediakan. Tuhan yang berikan. Maka dari itu kalau kita bisa melakukan hal yang baik, bersyukurlah sama Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan kita melakukan hal-hal yang baik. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bukan karena kita gagah, kita bisa. No, Tuhan yang memampukan. Nah, di situ dikatakan, orang yang percaya pada Tuhan pasti melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Nah, pekerjaan yang baik itu apa? Yang pertama ya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, yaitu pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah pekerjaan baik, teman-teman. Nah, lalu apa lagi? Orang yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan itu memiliki perbedaan mendasar di dalam pekerjaan baik. Kenapa? Mungkin orang bisa bilang gini, enggak kok, pekerjaan baik itu kan bisa dilakukan sama siapa aja. Toh orang yang kenal Tuhan dia bisa kok berbuat baik. Ya kan? Banyak orang yang bikin amal padahal dia nggak kenal Tuhan Yesus. Atau dia mungkin nggak percaya sama Tuhan Yesus. Well, aku cuma mau bilang gini sama teman-teman. Orang yang percaya Tuhan melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baiknya itu berbeda dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena orang yang melakukan pekerjaan baik, dia melakukan pekerjaan baik dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu yang pertama yang harus kita tahu. Bahwa orang yang percaya sama Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, melakukan pekerjaan baik itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi orang yang di luar Tuhan melakukan hal baik, itu adalah untuk biasanya cari muka. Makanya orang di luar sana banyak yang lakuin amal, banyak yang bagi kiri, bagi kanan, dan lain sebagainya. Itu didokumentasiin, ya kan, dipamer-pamerin kiri kanan, ya kan. Untuk apa? Untuk oh iya dia orang yang baik, oh iya dia orang yang ya baik kok, dia orang yang sosial dan lain sebagainya. Dan kebanyakan, ya kan, orang-orang di luar sana itu melakukan hal yang baik kepada orang lain itu nggak tulus gitu. Ada maunya biasanya, entah untuk pencitraan maupun untuk kepentingan perusahaan atau kantornya gitu. Nah,
Itulah yang membedakan kita orang percaya dan orang tidak percaya dalam hal pekerjaan baik. Nah, lalu apa lagi? Ya kan, bedanya? Bedanya di sini adalah orang yang sudah diselamatkan, ya kan, melakukan pekerjaan baik itu bukan karena dia mau diselamatkan. Beda ya, teman-teman. Kita tuh nggak bikin sesuatu hal yang baik untuk diselamatkan, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang baik karena kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi orang yang sudah diselamatkan punya ciri-ciri, yaitu melakukan pekerjaan baik. Nah, itu adalah sama halnya seperti misalnya gini. Kalau ada orang yang datang sama kalian terus ngomong gini, adek, kok sumakan kah? Nah, biasa kita langsung nebak, wah pasti ini orang Timur, orang Ambon, orang Papua, ya kan? Gak mungkin, wah itu orang Malaysia yang ngomong, wah itu gak mungkin, ya kan? Atau misalnya kayak gini, ngana sumakang, ya kan? Nah itu orang Manado biasanya. Gak mungkin orang Batak ngomong ngana, itu gak masuk akal. Itu adalah ciri-ciri dari orang Manado. Nah, makanya seperti itu teman-teman. Orang yang sudah diselamatkan punya ciri-ciri, yaitu melakukan hal yang baik, melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya menjadi pertanyaan dan menjadi sebuah hal yang lucu. Kalau orang yang mengaku sudah diselamatkan, tapi hidupnya masih bobrok, masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik, masih suka pergi ke klub malam, ya kan? Ngomongnya, enggak sih, ya kan kita harus seimbang antara dosa dan kebaikan. Come on man, melakukan kebaikan aja nggak ada habis-habisnya. Mau seimbangin lagi sama yang jahat. Impossible, nggak mungkin. Ya kan? Jadi teman-teman, kita mesti sadar ini, bahwa jangan pernah ngaku diri diselamatin kalau kelakuan kita masih belum bisa mencerminkan apa yang kita katakan itu. Kalau kita masih pergi ngerokok, kita masih minum minuman keras, kita masih berantem, masih main cewek, masih narkoba, dan masih yang lain sebagainya, karena KTP kita Kristen dan kita bilang, oh enggak, gue udah diselamatin sama Tuhan. Well, that's a big question for you yang nonton ini. Oke? Nah, yang terakhir adalah respon. Orang yang diselamatkan akan meresponi keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, respon di sini ya kan berbeda dengan option. Kalau option itu ya banyak orang sering bilang ya kan, tapi kan keselamatan itu kan terserah, kita mau terima mau nggak terima itu terserah. Well, itu option. Keselamatan itu bukan option, teman-teman. Keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa kita terima nggak ya, kayaknya enggak deh, kayaknya terima deh, kayaknya bagus juga. No, keselamatan itu bukan seperti itu, teman-teman. Keselamatan adalah respon. Di sini saya mau kasih analogi seperti ini. Misalnya, kita tahu bahwa di dalam dunia ini hanya ada 2 tipe manusia. Yang ketika dikelitikin ketawa, dan yang ketika dikelitikin syarafnya nggak ada rasa apa-apa dan dia diam aja. Dari lahir udah seperti itu, ya kan? Nggak bisa dibuat-buat. Nah, option adalah ketika orang punya pilihan. Dia bisa memilih untuk percaya, dan dia bisa memilih untuk tidak percaya. Tapi respon, dia tidak punya pilihan sama sekali. Sama seperti orang dikelitikin tadi, ya kan? Kalau ada orang yang datang, ya, lalu kita kelitikin dia, dan dia geli. Responnya harus seperti itu, karena dia tipikal orang yang ketika disentuh, syarafnya langsung geli. Ketika pinggangnya disentuh, dia langsung geli. Saya punya teman yang seperti itu, yang disentuh dikit, ya kan? Nah, itu adalah respon. Dia nggak bisa memilih untuk enggak geli ya, nggak bisa. Responnya dari lahir adalah dia geli. Nah, sama seperti orang yang nggak punya respon geli. Ketika dia dikelitikin begini, dia nggak rasa apa-apa dan dia nggak bisa kayak geli, nggak bisa. Kenapa? Karena dari lahir ya syarafnya sudah seperti itu. Nah, keselamatan itu seperti itu, teman-teman. Respon kita seperti apa? Nah, orang yang meresponi panggilan Tuhan, orang yang meresponi keselamatan yang Tuhan berikan, itu pasti memiliki perubahan hidup. Nah, perubahan hidup itu seperti apa? Perubahan hidup itu adalah seperti ini misalnya. Orang yang dari misalnya di belakang begini, ngadepnya, berbalik ke arah depan. Itu namanya perubahan. Oke? Jadi, dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Dari orang yang suka mabuk menjadi orang yang tidak suka mabuk. Dari orang yang suka hidup di jahat menjadi orang yang suka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang namanya perubahan itu, yang namanya orang memiliki perubahan dalam hidupnya, itu namanya progressive sanctification, ya kan? Atau perubahan yang menuju kepada hal yang lebih baik, yang bertahap. Jadi perubahan itu yang pasti itu maju, naik. Gak ada yang namanya perubahan itu stay di tempat, gak ada. Namanya perubahan itu pasti ada progresnya, ada kemajuannya, ada perubahannya.
Oke? Jadi jangan berpikir bahwa kalau gue selama ini masih ngerokok, masih minum, tapi gue pergi ke gereja, oke lah, gak apa-apa. Well, jangan mikir gitu teman-teman. Oke? Karena aktivitas agamawi kita gak menentukan apakah kita ini diselamatkan atau enggak. Kasih karunia Tuhan yang menentukan. Iman dari Tuhan yang menentukan. Dan respon perubahan hidup kita menjadi ciri-ciri dari keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, jadi ayo kita renungin bersama teman-teman, ya kan? Kita introspeksi diri bareng-bareng, ya kan? Apakah kita ini, ya kan, sudah menjadi orang yang percaya sama Tuhan? Apakah kita ini sudah percaya sungguh-sungguh sama Tuhan? Apakah kita ini sudah diselamatkan sama Tuhan? Apakah kita ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita ini cuma orang yang ngarep untuk diselamatkan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.